Kalau di hutan mau ini bisa buat dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ujang Dian. Jadi pada video kali ini saya mau leader alam, lagi di kebun mau nyari makanan liar. Targetnya mau nyari bengkuang liar sama apa aja yang bisa dimakan. Oke, gimana keseruannya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Bagi anda yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan dilihat video-video saya yang lain, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, jangan lupa di subscribe. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Saya posisinya sekarang lagi di kebun ya, setelah melihat pengecoran tadi. Kita lanjut mau nyari bengkuang. Jadi perlu teman-teman tahu, bengkuang itu bisa tumbuh liar di hutan atau di kebun. Ciri-cirinya kayak begini. Ini jadi bengkuang itu masuknya tanaman yang merambat ya. Kalau posisi umbinya ada di apa namanya ini, gawir, jurang, kita tinggal korek-korek aja kayak gini nih. Ini belum ada umbinya. Ini belum ada umbinya ya. Nyarinya yang udah gede. Contohnya yang ini tuh. Ini kelihatan tuh udah ada umbinya ya. Tuh. Jadi ini daunnya seperti ini, bengkuang liar ya. Ini umbinya kelihatan tuh. Nah, ini namanya bengkuang liar. Kita ambil, dapat satu ya. Ini nggak tahu bengkuangnya manis apa enggak. Oh, ini dirujak mantap nih. Kalau di hutan mau ini bisa buat dimakan. Ini bisa buat masker juga, masker bengkoang. Bukan masker tutup mulut. Mantap.
makanan orang kampung. Ini bebas bahan kimia, nggak pakai pupuk apa, bisa buat muka. Kita nyari lagi. Kita nyari lagi ke sebelah bawah sana. Kayaknya masih banyak. Kita turun ke sebelah sana. Tuh, kalau itu udah lumayan gede daunnya kelihatannya. Mudah-mudahan umbinya juga besar. Ya kita lihat. Kalau ini pohon nau atau kawung, ditebang buat diambil acinya. Mungkin ini kayaknya pohon naunya udah nggak produktif menghasilkan gula, jadi ditebang. Nah ini ada pohonnya nih. Nah teman-teman tinggal lihat aja ini yang menancap ke tanahnya sebelah mana. Ini kan ke sebelah sini ya. Tuh, kita tinggal gali pakai tangan juga kalau tanahnya gampang dicabut. Raba-raba aja. Putus kalau bawa kored atau cangkul lebih gampang, susah. Pokoknya kalau daunnya udah gede begini, tapi kayaknya ini masih baru, mungkin umbinya juga masih kecil. Oke, kita nyari lagi sebelah bawah sana. Kita apruk-aprukan di kebun batur, amang entur. Kalau itu tanaman gadung juga bisa diolah. Kalau bisa ngolahnya mah, cuma kalau saya belum paham untuk ngolah gadung mah. Kalau nggak, jangan coba-coba. Kalau nggak bisa, itu bisa muntah-muntah. Kalau nggak bisa ngurusnya mah, itu bisa buat bahan keripik gadung ya. Kita sambil jalan-jalan di kebun bambu nyari bengkoang. Oh, ada kucing. Tuh, ada kucing. Itu bukan kucing hutan, kucing lembur. Kita nyari ke sebelah sini. Ada pohon nanas. Ini pohon salak. Pohon jengkol. Kalau yang ini pohon bambu, tapi ini bambunya bambu tali, buat ngikat
Ikat si bambunya kalau ditebang bisa buat tali juga. Kalau yang ini pohon mahoni, yang ini pohon melinjo, atau kalau kata orang Sunda mah tangkil. Oh, melinjonya udah tua-tua ya. Banyakan pohon mahoni. Tapi biasanya sih bengkuang itu tumbuhnya di lahan baru, kayak tadi yang langsung terkena sinar matahari ya. Kalau di tempat-tempat rimbun kayak gini jarang tumbuh. Coba kita jalan ke sebelah sini ya. Kebun bambu semua, kebun bambu. Bukan bener. Sini juga saya menemukan melinjo nih. Tuh, ini melinjo. Melinjo yang jatuh dari pohon. Ini kalau dikupas tuh. Ini kalau luarnya itu sama orang sini dibikin namanya sapnah, kasapnya ngeunah, digoreng dikasih bumbu. Kalau dalamnya ini buat bahan emping. Nah, ya, coba kupas dulu ya. Nah, merah ke tangan, nggak apa-apa lah. Demi edukasi kita belajar dari alam, langsung praktek di alam ya. Jadi ini kalau untuk bahan emping itu disangrai atau digodog, terus digeprek pakai palu atau pakai mutu, pakai ulekan, dijemur deh jadi emping. Cuma ini kolesterolnya lumayan tinggi juga. Yang punya asam urat jangan coba-coba makan ini. Ya, kita jalan lagi. Ini banyak pohon salak. Ini punya warga masyarakat sini, warga masyarakat Cidempet, Kecamatan Songgeang, Kabupaten Sumedang. Nyamuknya udah banyak banget. Kita lap aja ke sini ini pohon melinjo juga ini. Jadi ini tepatnya udah di bawah Gunung Tampomas tuh. Jadi emping-emping biji-biji melinjo yang udah matang pada berjatuhan sendiri. Nah, kalau ini adalah waktu tempo hari saya pernah perlihatkan ke teman-teman juga. Kalau ini buah mahoni, ini biji yang ininya nih, ini pahit. Yang putih ini saya kupas dulu ya, bentar. Nah,
Yang putih ini bisa buat obat malaria ya. Mantap ini. Nah, kalau ini anak mahoni yang pada berjatuhan, terus mungkin pas jatuhnya di musim hujan, jadi pada tumbuh di banyak tuh anak-anak mahoni. Jalan-jalan di kebun ya. Banyak banget itu. Banyak banget. Oke, mungkin video singkat saya tentang belajar di alam atau IDAR alam saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Salam IDAR alam, salam tadabur alam. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.